Namaku Laras. Aku perempuan biasa dari kampung kecil di pinggiran kota. Hidupku sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana bagi sebagian orang. Aku lahir dari keluarga petani yang setiap harinya bergantung pada cuaca dan hasil bumi. Hidup kami tak pernah berlebihan, tapi cukup untuk membuatku tumbuh dengan hati yang kuat dan jujur. Beberapa tahun lalu, aku tak pernah menyangka akan menikah dengan Raka, seorang pria kota yang kutemui ketika aku bekerja di toko pakaian kecil di pasar. Dia datang sebagai pelanggan yang sopan, sering membantu tanpa diminta, dan selalu tersenyum tiap kali aku gugup saat melayani. Dari sana, semuanya mengalir pelan-pelan. Obrolan singkat, perhatian kecil, sampai akhirnya kami jatuh cinta. Aku mencintainya dengan tulus, tanpa tahu bahwa cinta saja kadang tak cukup untuk diterima oleh semua orang. Saat Raka bilang ingin menikah denganku, aku sempat menolak, bukan karena aku tak mau, tapi karena aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis kampung dengan pakaian sederhana, sementara dia anak tunggal dari keluarga berada. Tapi Raka bersikeras, katanya cinta kami akan mampu melewati semua perbedaan. Saat itu aku percaya. Hari pernikahan kami sederhana. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman dari tetangga, dan Raka tersenyum lebar saat mengucap ijab kabul. Tapi ada satu hal yang membuat hatiku bergetar. Di sudut ruangan, ibunya, Bu Ratna, duduk dengan wajah dingin, tanpa senyum sedikit pun. Ia tak menatapku, seolah aku tak layak berdiri di samping anaknya. Sejak detik itu, aku tahu perjalananku tidak akan mudah. Setelah menikah, kami tinggal di rumah keluarga Raka. Karena katanya, rumah itu terlalu besar jika hanya ditempati ibunya sendirian. Aku sebenarnya ingin menyewa rumah kecil, tapi Raka memohon agar aku sabar dulu. Katanya nanti kalau sudah cukup uang, kami bisa pindah. Aku menuruti, meski di dalam hati aku cemas. Karena sejak awal, aku bisa merasakan bahwa keberadaanku tidak diinginkan. Bu Ratna adalah tipe perempuan yang sangat memperhatikan status sosial. Ia selalu bicara tentang keluarga siapa yang lebih terpandang, siapa yang punya rumah besar, siapa yang punya mobil baru, siapa yang tidak. Dalam setiap obrolannya, aku merasa kecil. Pernah suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Bu Ratna lewat di dapur sambil melirik bahan-bahan masakanku. "Sayur bening lagi," katanya sinis. "Kamu pikir anakku terbiasa makan seperti ini?" Aku hanya senyum pelan. "Maaf Bu, ini yang ada di kulkas. Nanti kalau Raka mau lauk lain, saya bisa ke pasar." Ia mendengus. Perempuan miskin memang gitu. Dikit-dikit maaf, dikit-dikit nanti. Nggak heran, hidupnya pas-pasan terus. Hatiku perih mendengar kata-katanya. Tapi aku diam. Aku tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Raka juga sering menyuruhku sabar. Katanya, ibu memang begitu, tapi hatinya sebenarnya baik. Aku ingin percaya, meski setiap hari bukti yang kulihat justru sebaliknya. Setiap kali aku mencuci, membersihkan rumah, atau memasak, selalu ada komentar darinya. Kadang soal cara menyapu yang dianggap nggak sopan. Kadang soal cara berpakaian yang katanya nggak pantas jadi istri anak orang kaya. Semua yang kulakukan terasa salah di matanya. Aku pernah mendengar ia bicara dengan tetangga. Tanpa sadar, aku mendengarkan dari balik pintu. "Kasihan anakku," katanya dengan nada iba palsu. "Sudah kuliah tinggi-tinggi, malah nikah sama perempuan kampung. Nggak seimbang." Tanganku gemetar. Rasanya aku ingin menangis, tapi air mataku seakan habis. Aku hanya bisa menunduk dan berdoa, semoga suatu hari Bu Ratna bisa melihat ketulusanku. Malam hari, aku sering duduk di teras, menatap langit sambil menahan perih di dada. Kadang Raka duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Maaf ya Ras, ibu memang susah dilawan. Aku cuma gak mau kalian berdua terus bertengkar." Aku menatap wajahnya yang letih. "Aku ngerti Kak,
Tapi aku juga manusia. Aku berusaha menghormati ibu. Tapi aku nggak tahu sampai kapan bisa kuat. Raka memelukku. Kita pasti bisa lewat ini, Ras. Aku janji. Janji itu yang membuatku bertahan. Tapi janji juga yang perlahan mulai kehilangan makna. Ketika hari demi hari terasa makin berat. Beberapa bulan berlalu dan perlakuan Bu Ratna tak kunjung membaik. Ia mulai mempermalukanku di depan Raka. Suatu sore, aku baru pulang dari pasar membawa bahan makanan. Aku membeli sayur, telur, dan sedikit ikan asin karena sedang tidak punya uang banyak. Saat aku sampai di rumah, Bu Ratna menatap belanjaanku lalu berkata, "Cuma segini, malu-maluin banget. Istri orang kota belanjanya kayak orang susah." Aku menjawab pelan, "Uangnya memang belum banyak, Bu. Saya pikir sementara cukup begini dulu." Ia menatapku tajam. "Dari dulu alasanmu selalu sama. Belum banyak, belum cukup. Kamu pikir anakku bisa kaya kalau terus sama kamu?" Raka yang baru pulang kerja mendengar itu. Ia mencoba menenangkan. "Bu, jangan gitu dong. Lara sudah berusaha." Bu Ratna membentak. "Kamu diam, Raka. Kamu gak lihat? Sejak nikah sama dia, rezekimu seret. Kantormu hampir gulung tikar. Kamu sering sakit, mobil rusak terus. Itu semua karena dia." Aku tercekak. Kata-katanya menampar lebih keras dari apapun. Aku menatap Raka harap ia membelaku, tapi ia hanya diam, menunduk. Saat itu aku sadar, ada sesuatu dalam diri Raka yang mulai berubah. Ia lebih sering pulang malam, lebih pendiam dan kadang menjawab seadanya. Aku mencoba memahami, tapi hati perempuan tak bisa dibohongi. Ada jarak yang tumbuh di antara kami. Suatu malam, saat aku tengah mencuci piring, aku mendengar suara keras dari ruang tengah. Bu Ratna sedang bicara dengan nada tinggi kepada Raka. Aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Ibu nggak mau tahu. Kalau kamu masih pertahankan perempuan itu, jangan harap ibu mau bantu bayar utang kantormu. Sekalian aja kamu ikut miskin bareng dia. Ibu, jangan bawa-bawa urusan kerjaan ke sini. Sudah, Raka, dengar kata ibu. Ceraikan dia. Perempuan kayak Laras itu nggak akan pernah bawa rejeki." Aku menggigil. Air sabun di tanganku mengalir bersama air mata. Kata cerai itu terdengar seperti petir di siang bolong. Aku bersandar ke tembok berusaha menahan suara tangisku. Tapi dunia rasanya runtuh malam itu. Beberapa hari kemudian suasana rumah jadi dingin. Raka jarang bicara dan Bu Ratna semakin sering menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku mencoba tetap menjalankan kewajiban, menyiapkan sarapan, mencuci, dan tetap tersenyum, meski dadaku sesak. Tapi diam-diam aku tahu, sesuatu akan segera terjadi. Pagi itu, Raka pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya tegang, seolah sedang menahan sesuatu. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang secari kertas. Aku menghampiri, mencoba tersenyum. "Kah, kamu kenapa? Kelihatan tegang?" Dia menatapku lama. Matanya merah. "Ras," suaranya parau. Ibu minta aku buat milih." Aku terdiam. "Maksudmu? Antara kamu atau dia?" Aku merasa jantungku berhenti berdetak. "Terus, kamu pilih apa?" tanyaku pelan. Dia menunduk. "Aku nggak tahu, Ras. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak bisa lawan ibuku." Kata-kata itu menembus dadaku. Aku mencoba tegar,
tapi air mata sudah menetes tanpa izin. Jadi, kamu mau cerai? Dia menatapku dengan mata yang berkaca. Aku nggak mau, tapi ibu ngancam nggak mau aku urus kalau aku terus sama kamu. Aku tersenyum pahit. Jadi aku kalah ya, Kah? Aku nggak cukup berharga buat kamu lawan ibumu sendiri. Raka berdiri, berusaha mendekat. Jangan ngomong gitu, Ras. Aku cuma bingung. Bingung atau takut? Dia terdiam. Dan di situ aku tahu, jawabannya sudah jelas. Sore itu, aku mengemas pakaianku. Hanya beberapa baju, jilbab dan kain kesayanganku. Hujan turun deras di luar, seakan langit ikut menangis bersamaku. Aku melangkah pelan menuju pintu, membawa tas lusuh di tangan. Bu Ratna muncul di ruang tamu, menatapku dengan senyum puas. Akhirnya kamu sadar diri juga. Pergi aja, rumah ini bukan tempatmu. Aku menatapnya dalam diam. Tak ada kata yang keluar. Aku hanya menunduk dan melangkah. Saat pintu terbuka, angin dingin menyambutku. Hujan membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang tak terbendung. Raka berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa kata. Aku menatapnya untuk terakhir kali. "Kak," kataku dengan suara bergetar. "Aku nggak marah, tapi aku kecewa. Kamu janji bakal lindungi aku, tapi kamu justru biarkan aku disakiti." Dia menunduk, bibirnya gemetar, tapi tak satu pun kata keluar. Aku melangkah pergi di tengah hujan deras, tanpa payung, tanpa arah. Hanya dengan luka dan doa yang kupeluk erat di dada. Setiap langkah terasa berat. Tapi di antara isak tangis dan kilatan petir, ada sesuatu di hatiku yang berkata, suatu hari nanti, semua ini akan terbalas. Bukan dengan dendam, tapi dengan bukti bahwa aku mampu berdiri tanpa mereka. Dan di bawah derasnya hujan malam itu, aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah suami. Aku meninggalkan cinta yang tak berani berjuang. Aku meninggalkan luka yang kelak akan menjadi kekuatanku. Aku, Laras, perempuan yang pernah diremehkan karena miskin, mulai menulis ulang takdirku dari titik paling hancur dalam hidupku. Hari-hari pertama setelah aku pergi dari rumah mertua adalah masa tersulit dalam hidupku. Hujan malam itu belum kering dari ingatan, dan setiap tetesnya seolah membawa kembali suara Bu Ratna yang mengusirku dan wajah Raka yang diam tanpa daya. Aku tak tahu harus kemana. Jadi aku berjalan ke rumah kontrakan kecil yang dulu pernah ku sewa sebelum menikah. Rumah itu sempit, berdinding papan, beratap seng. Tapi malam itu terasa lebih menenangkan daripada rumah besar penuh ejekan. Aku hanya membawa satu kertas kecil berisi pakaian seadanya dan beberapa lembar uang yang kusimpan di dompet. Uang itu hasilku menjahit beberapa potong baju untuk tetangga beberapa waktu lalu. Aku tahu, mulai sekarang aku harus hidup sendiri. Tak ada lagi yang bisa kutunggu selain diriku sendiri. Pagi itu aku bangun dengan tubuh lemas dan mata bengkak. Dinding rumah terasa dingin, angin masuk dari celah-celah papan. Tapi aku tetap berusaha menyalakan kompor kecil dan merebus air untuk teh. Rasanya hampa, tapi aku memaksa diri untuk tetap beraktivitas. Aku harus bekerja, harus tetap hidup. Aku mengambil mesin jahit tuaku yang dulu kutitipkan ke tetangga sebelum menikah. Meski sudah berkarat di beberapa bagian, mesin itu adalah teman lamaku, saksi perjuanganku sebelum bertemu Raka. Aku letakkan di sudut ruangan, kusapu debunya, lalu mulai menjahit kain yang kubeli dari sisa tabunganku. Awalnya aku tak tahu harus menjual ke siapa, tapi aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Beberapa hari berlalu, aku mulai menerima pesanan kecil dari tetangga sekitar. Ada yang minta dijahitkan rok, ada yang minta perbaikan resleting. Bayarannya tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan sabun. Di sela-sela jahitan, aku sering berhenti.
memandangi foto pernikahanku dengan Raka yang masih kusimpan di dompet. Aku tak tahu apa kabarnya sekarang. Ia tak pernah menghubungi, tidak satu pesan pun. Yang ku dengar justru gosip dari luar. Bu Ratna rupanya tak hanya puas mengusirku, tapi juga mulai menyebarkan cerita ke sana-sini. Katanya, Laras kabur ninggalin suaminya. Begitu kata salah satu tetangga. Dia nggak tahan hidup susah, makanya pergi. Tambah yang lain. Setiap kali ku dengar, hatiku sakit. Aku ingin membela diri, tapi apa gunanya? Orang yang sudah percaya pada gosip tak akan mendengar penjelasan. Aku hanya bisa menunduk dan melanjutkan menjahit meski air mataku sering jatuh di atas kain. Suatu sore, tubuhku mulai terasa panas. Mungkin karena terlalu sering begadang dan makan seadanya. Aku menggigil, tapi tak punya cukup uang untuk periksa ke dokter. Aku hanya minum air putih dan berbaring di lantai kayu, berharap esok pagi bisa membaik. Tapi panas itu justru semakin tinggi. Pandanganku berputar dan aku tak sadar lagi. Ketika aku membuka mata, hari sudah siang. Seorang perempuan duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Wajahnya ku kenal. Dewi, sahabatku sejak dulu. Ia menatapku dengan mata berkaca. Laras, kamu kenapa nggak bilang apa-apa? Aku baru tahu kamu tinggal di sini sendirian, katanya. Aku berusaha tersenyum, meski tenggorokanku kering. Aku nggak mau nyusahin siapa-siapa, Wi. Dewi menggeleng, meneteskan air mata. Kamu itu selalu begitu, semua ditanggung sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia, Ras. Aku diam, menatap langit-langit yang sudah mulai lapuk. Aku cuma gak mau dikasihani. Aku cuma pengen hidup tenang, weh. Sejak hari itu, Dewi sering datang. Kadang membawakan makanan, kadang hanya menemani ngobrol. Ia yang membantuku pulih perlahan, menghiburku dengan canda kecil di tengah kesepian. Laras yang dulu suka senyum harus balik lagi, katanya suatu kali. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Entah bagaimana caranya tersenyum seperti dulu ketika hatiku sudah hancur begini. Malam-malam berikutnya, aku sering terjaga lama. Suara mesin jahit jadi satu-satunya teman yang menemaniku sampai larut. Dalam setiap tusukan jarum ke kain, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kadang rasa marah, kadang rindu, kadang hanya hampa. Aku masih mencintai Raka. Itu yang membuatku paling tersiksa. Di sisi lain, Raka ternyata hidupnya juga tidak semudah yang kubayangkan. Aku tahu dari kabar yang disampaikan Dewi, karena adiknya bekerja di kantor yang sama dengan Raka. Katanya Raka terlihat murung, sering duduk diam di meja kerjanya, seperti orang yang kehilangan arah. Kantor tempatnya bekerja juga sedang mengalami krisis, dan ia sering dimarahi atasannya. Tapi meski tahu kabar itu, aku tak berani menghubunginya. Aku terlalu takut mendengar kata-kata yang bisa melukai lagi. Aku ingin ia datang dengan keinginannya sendiri, bukan karena rasa kasihan. Tapi hari demi hari berlalu, dan ia tak pernah datang. Bu Ratna masih menjadi bayangan besar di antara kami. Katanya ia sekarang sering sakit-sakitan, tapi tetap keras kepala. Kepada orang-orang ia bilang bahwa aku tak pantas jadi menantunya, bahwa aku membawa sial bagi keluarganya. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana seseorang bisa begitu tega membenci tanpa alasan. Suatu sore, aku sedang menjahit pesanan kebaya untuk tetangga yang akan menikah. Di luar, hujan turun deras dan udara lembab memenuhi ruangan. Aku menatap hasil jahitanku sambil mengelus dada. Andai aku dulu juga bisa menikah dengan bahagia seperti ini, gumamku pelan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomornya tak aku kenal. Aku mengangkat dengan hati berdebar. Halo? Tak ada suara sejenak, hanya nafas pelan di seberang sana. Lalu ku dengar suara yang begitu ku kenal. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta. Ras, ini aku. Aku terdiam, dadaku langsung sesak. Raka? Iya, kamu apa kabar? Aku menarik nafas panjang.
Kabar baik? Kamu? Baik juga, jawabnya lirih tapi terdengar seperti kebohongan yang dipaksakan. Hening beberapa detik. Suara hujan di luar lebih keras dari percakapan kami. Ras, aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku gak bisa ngelindungin kamu waktu itu. Aku gak butuh maaf, Kah. Aku cuma butuh kamu jujur. Kamu masih mau memperjuangkan aku, atau semuanya sudah selesai? Suara di seberang hening cukup lama. Aku sayang kamu, Ras, katanya akhirnya. Tapi aku gak sanggup melawan ibu. Aku tertawa kecil, tapi suaraku serak. Kamu tahu nggak, Kak? Perempuan bisa menerima banyak hal, tapi bukan dijadikan pilihan antara cinta dan restu. Kalau kamu cinta, kamu harus berani. Tapi kalau kamu takut, ya, biarlah aku yang pergi sepenuhnya. Raka tak menjawab. Aku menunggu, tapi hanya sunyi yang tersisa. Lalu sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel lama sekali, berharap ia menelpon kembali. Tapi tidak. Malam itu, aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Beberapa minggu setelah itu, kabar menyebar di lingkungan tempatku tinggal. Katanya, Bu Ratna datang ke pengadilan agama bersama Raka. Aku tak mau percaya, tapi hatiku seperti menebak arah angin yang benar. Hari-hari berikutnya, aku menerima surat panggilan resmi untuk menandatangani berkas perceraian. Aku membaca surat itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Air mataku menetes di atas tulisan hitam yang terasa begitu kejam. Permohonan cerai talak. Aku duduk lama, memandangi kertas itu sampai senja turun. Dalam hati aku berkata, mungkin inilah jawaban Tuhan. Mungkin aku harus benar-benar melepaskannya. Beberapa hari kemudian, aku datang ke pengadilan dengan hati berat. Dewi menemaniku. Ia menggenggam tanganku erat saat kami duduk menunggu giliran. Di ruangan itu ada Raka. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tetap menunduk. Bu Ratna duduk di sampingnya dengan wajah dingin yang sama seperti dulu. Ketika hakim memanggil nama kami, aku berdiri pelan. Suaraku nyaris tak keluar saat ditanya tentang kesediaanku menerima perceraian. Aku menjawab singkat. Saya ikhlas. Raka menatapku untuk pertama kalinya hari itu. Matanya bergetar, tapi ia tak berkata apapun. Lalu hakim memintanya menandatangani surat cerai. Tangan Raka gemetar saat memegang pena. Ia menatap kertas itu lama sekali, lalu menoleh padaku sejenak. Dalam batapan itu, aku bisa membaca segalanya. Penyesalan, cinta, ketakutan, dan kehilangan. Tapi pena tetap bergerak. Tanda tangannya tertulis rapi di atas lembaran putih yang memisahkan kami selamanya. Aku menarik napas panjang. Rasanya dada diremas tapi aku tetap tersenyum kecil. Saat sidang selesai, aku berdiri dan menunduk sedikit ke arah Bu Ratna. Terima kasih, Bu. Sekarang, anak ibu sudah bebas dari perempuan miskin seperti saya. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Tapi aku sempat melihat matanya sedikit gugup, entah karena rasa bersalah atau takut. Raka berdiri hendak mendekat, tapi aku menahan dengan pandangan. Cukup, Kak, kataku pelan. Kamu gak perlu bilang apa-apa. Aku sudah mengerti semuanya. Aku berbalik dan melangkah keluar ruang sidang. Langit di luar mendung sama seperti hari ketika aku pertama kali meninggalkan rumahnya. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Hanya rasa hampa, tapi juga tenang. Dewi berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Di tengah jalan, ia menatapku dan berkata, "Kamu hebat, Ras. Kamu kuat banget." Aku tersenyum tipis. Kuat karena sudah gak punya pilihan lain, weh. Kalau aku terus nangis, siapa yang bakal nyembuhin luka ini? Malamnya aku kembali ke kontrakan. Aku menatap mesin jahit yang diam di sudut ruangan. Aku duduk di depannya, menyalakan lampu kecil dan mulai menjahit lagi. Bukan karena ada pesanan, tapi karena aku butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran. Dalam setiap tusukan jarum, aku seolah menjahit kembali hatiku yang koyak. Satu persatu potongan masa lalu berputar di kepala.
Senyum Raka saat melamarku, janji-janjinya, pelukannya di malam-malam sulit. Semua kini hanya kenangan. Tapi di balik rasa sakit itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh hancur. Aku harus bangkit. Karena mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tak bisa kulihat sekarang, tapi akan datang pada waktunya. Aku menatap langit-langit rumah kontrakan yang bocor di beberapa sisi. Suara tetes air hujan dari lubang atap terdengar pelan, seperti irama kesedihan yang lembut. Tapi kali ini, aku tak merasa lemah. Justru di tengah kesepian itu, aku merasakan kekuatan yang aneh. Mungkin benar kata orang, kadang kehilangan justru cara Tuhan menunjukkan betapa berharganya diri kita. Aku menatap foto Raka sekali lagi, sebelum akhirnya kuselipkan ke dalam kotak kecil. Terima kasih sudah jadi bagian hidupku, bisikku pelan. Sekarang aku akan belajar mencintai diriku sendiri. Dan malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, aku menjahit masa depanku sendiri, dengan hati yang perlahan belajar menerima bahwa perpisahan pun bisa jadi bentuk cinta yang paling menyakitkan, tapi juga paling memerdekakan.